Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan nikmat berupa Islam, iman, dan tentunya nikmat sehat yang mendorong kita untuk hadir di majelis taklim visual ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai thalabul ilmi. Yang kedua, salawat serta salam juga akan senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita, dan juga mengajarkan kepada kita tata cara untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, di antara banyaknya perintah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat muslim, ada satu perintah untuk mengerjakan amalan yang amalan tersebut menjadi pondasi untuk amalan-amalan ibadah yang lain. Amalan tersebut menjadi pemisah antara keimanan dan juga kekufuran. Amalan yang paling utama dari setiap amalan-amalan kita, yakni tiada lain dan tidak bukan kecuali menegakkan sholat 5 waktu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat waqad khaba wa khasara." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti di antara amalan-amalan ibadah yang lain adalah salat. Maka apabila baik sholatnya, maka baik juga seluruh amal ibadah lainnya, dan dia termasuk orang yang beruntung. Dan juga apabila rusak atau buruk sholatnya, maka rusak dan buruk juga seluruh amal ibadah lainnya, dan dia termasuk golongan orang yang merugi. Maka apabila di antara kita mungkin bersedekah, berpuasa, meringankan beban orang lain, membantu orang lain, kita belajar menuntut ilmu, kita menyambung tali silaturahmi, namun di sisi lain kita masih meninggalkan amalan ibadah yang paling utama dalam Islam, yakni sholat, maka sia-sialah seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Karena pada dasarnya sholat merupakan sebesar-besarnya tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan seagung-agungnya syiar agama. Untuk itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian mulai sekarang untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai di antara kita rela mengabaikan sholat hanya demi kepentingan dunia yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Telah tiba generasi yang mereka mengabaikan sholat, mereka mengikuti arahan hawa nafsunya, dan jadilah mereka termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menilik untuk kebanyakan orang-orang di sekitar kita, mungkin banyak di antaranya yang rela meninggalkan sholat, rela mengabaikan ibadah paling utama dalam agama Islam tersebut hanya demi kepentingan bisnisnya, hanya demi urusan pekerjaannya, urusan perdagangan atau jual belinya, ataupun kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi lainnya.
Padahal jika kita kalkulasikan, kita hanya menegakkan sholat dalam waktu 5 menit, dikali 5 waktu menjadi 25 menit. Sedangkan kita memiliki 24 jam dalam keseharian kita. Maka apakah keberatan jika kita menyisihkan hanya sedikit waktu kita, kurang lebih 25 menit kita, hanya untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita? Maka apabila kita masih saja meninggalkan sholat, maka terputus sudahlah hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sholat merupakan penghubung antar seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saking wajibkannya sholat bagi kita sebagai umat muslim, bahkan dalam kondisi terdesak ataupun kondisi sempit pun Allah tetap mewajibkan kepada kita untuk menegakkan sholat 5 waktu. Dan Allah dengan kemurahannya memberikan keringanan bagi kita, memberikan rukhsah bagi kita. Maka apabila kita mungkin dalam kondisi sakit, ataupun dalam kondisi bersafar, ataupun dalam kondisi wilayah kita sedang ditimpa bencana, ataupun kondisi yang tidak mendukung, Allah memperbolehkan bagi kita untuk menjamak sholat asar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Allah juga memberikan keringanan lainnya dengan memperbolehkan kita mengqashar sholat atau meringkas sholat kita yang semulanya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya diperbolehkan menjadi 2 rakaat. Allah Ta'ala juga memberikan keringanan bagi kita apabila kita dalam keadaan sakit, susah bagi kita untuk berdiri, maka Allah perbolehkan bagi kita untuk sholat dengan duduk. Dan juga apabila kita dalam kondisi susah untuk duduk dan juga berdiri, Allah perbolehkan bagi kita untuk sholat dengan berbaring. Bahkan dalam kondisi susah tubuh kita untuk bergerak sekalipun, susah bagi kita untuk berdiri, duduk, maka Allah perbolehkan bagi kita untuk sholat hanya dengan menggunakan isyarat mata yang tentunya sudah Allah berikan ketentuannya melalui Nabi Muhammad SAW. Apabila kondisi atau wilayah kita juga sedang kesusahan untuk mendapatkan air, yang padahal air merupakan syarat untuk kita berwudu, kemudian kita menegakkan sholat, Allah perbolehkan bagi kita untuk bersuci sebelum sholat dengan debu yang kita sebut dengan tayamum. Begitu juga dengan kita dalam kondisi sakit, yang dengan menyentuh air kita akan merasa lebih sakit. Untuk itu Allah perbolehkan bagi kita untuk juga bersuci dengan debu. Begitu murah hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka tak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat wajib. Karena sholat juga merupakan bagian dari tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nafas kita, atas harta kekayaan yang kita miliki, atas tenaga kita, atas waktu kita, juga atas hidup kita. Maka jadilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan cara menegakkan ibadah sholat. Sholatlah karena ada jutaan penghuni kubur yang mereka ingin bangkit ke dunia ini hanya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai urusan dunia menjadikan kamu menelantarkan sholat, yang padahal sholat merupakan kemudahan untuk urusan dunia kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Semoga Allah kokohkan dan tetapkan hati kita untuk senantiasa mengerjakan amal kebajikan, terutama yang Allah wajibkan kepada kita, terkhusus lagi ibadah sholat 5 waktu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan bagi diri saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.